dari partai-partai yang berkaitan dan dinyatakan bahwa ini hoax karena sekali lagi kayak tadi ya, suara transfer jumlah hitungan suara itu nggak semudah seperti yang disebarkan di media sosial karena hitungan manual gitu. Nah, ini informasi yang ngeri-ngeri sedap ini. Yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan ke Mas Ari ini. Ya, Ini terkait adanya partai yang tiba-tiba suaranya melonjak, seperti operasi senyap tiba-tiba naik. Informasinya tudingan Partai Perindo mentransfer suara ke PSI. Kata-kata mentransfer itu berarti kayak udah ada kesepakatan. iya betul. Mas Ari, aman ya? Saya transfer ya. 3M Padahal- cukup nggak? Aman bos, Iya, gitu. nggak segampang itu Mas ya, padahal kayak seolah-olah kita transfer pakai e-banking gitu ya. Bro, suara lu ada berapa? Ada 100.000 nih. Iya, iya. Gue masih kurang 2.000. Bisa ditransfer nggak? Aman. Klek, 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 gitu. Iya, Pakai padahal nggak segampang itu pakai sih. aplikasi itu kali, aplikasi Internet banking ya. internet, hitunginternet.com. Gimana Ya. Mas beritanya Ya Mas Ari? aslinya sekali lagi penghitungan suara itu ini kebetulan lagi cukup ramai dan Lagi tadi ramai pagi juga, pun ya. dibahas ya, sudah ada klarifikasi dari yang berkaitan dari partai-partai yang berkaitan dan dinyatakan bahwa ini hoax karena sekali lagi kayak tadi ya, transfer jumlah hitungan suara itu nggak semudah seperti yang disebarkan di media sosial karena hitungan manual gitu. Jadi hitungan manual itu ada salah angka sedikit pun akan ramai gitu. Jadi kan itu kan dari banyak elemen dari saksi partai, saksi macam-macam, itu mereka akan betul-betul mengawasi gitu. Makanya kalau boro-boro ngomongin tentang pengalian suara, transfer suara, kalau ada hitungan salah aja pasti langsung ramai gitu. Jadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan sih gitu, karena ya penghitungan manual memang pengawalnya itu ketat. Oke. Baik, berarti yang berita tentang Perindo, tudingan Partai Perindo mentransfer suara ke PSI itu tidak benar ya? Tidak Jadi benar. tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah itu, Rodolfo, karena itu bukan transfer duit ya. Iya, karena kayak apa ya? Kan kadang-kadang perhitungan itu harus benar-benar detail, Mas. Ya, Saksinya banyak dan salah angka satu aja langsung rame gitu ya. ya. Jadi nggak segampang seperti yang disebarkan di medsos sih. Karena di era sekarang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin soalnya. Nah, itu dia, Mas. Jadi orang percaya. Oke. Informasi tudingan Partai Perindo mentransfer suara ke PSI kita nyatakan hoax. Aman ya? Aman, hoax. Ada yang bilang sama saya juga tuh Mas. Hmm. Itu viral tapi hoax. Ada informasi yang menurut gua udah pasti itu hoax. Tapi kenapa lo bahas juga? Saya bilang itu karena lu ada di Jakarta bro. Ya, Informasi lu pasti dapet. ya. Tapi buat teman-teman yang ada di daerah, apalagi daerah-daerah yang jauh, yang aksesnya juga terbatas, kalaupun nonton YouTube-nya ketika dia lagi ada sinyal yang bagus, kan dia Betul. nggak bisa lama. Ya. Begitu dia dapat informasi yang nggak jelas, yang salah, tapi itu yang dia dapat, jadi percaya aja, Betul, betul. gitu. Jadi acara kita ini bukan hanya untuk mereka yang tahu tentang informasi, tapi buat mereka yang memang tidak ada waktu karena sibuk bekerja cari nafkah. Begitu malam buka YouTube, hoax yang dia dapat dan dia percaya dengan itu. Iya, betul, Mas. Nah itu yang saya sampaikan Mas. Betul, betul. Dan Gitu. kita kan formatnya di beberapa media termasuk mendengarkan di radio ya. Ya. Kadang orang nggak sempat kalau bentuknya visual doang. Ya, Nah, benar-benar. makanya pada saat dia mendengarkan lewat Trijaya dan betul-betul menerima hoaxnya ini, dia akan, oh ini yang tadi dibahas nih. Gitu. Oh iya benar-benar. Oh, subtitlenya teksnya nggak sesuai kok. Iya, Ini iya, hoax iya. kayak gitu. Ya. Dan Anda kalau punya informasi yang meragukan atau membuat Anda jadi bimbang, silakan Anda bertanya kepada kami. Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 111 1046 atau Anda bisa juga mention di Instagram official iNews dan juga di @MNC Trijaya. Anda juga bisa mention di akun YouTube kita Viral Tapi Hoax. Anda bertanya dan nanti akan kita bedah apakah informasi ini benar atau salah ya. Ya.
baik informasi yang baru atau informasi yang lama. Kalau istilah Mas Ari, HLBK, Hoax lama hoax bersemi lama kembali. bersemi kembali. Jadi itu bisa kita bahas tuntas. Dan kalau Anda belum yakin, ya Anda ikuti aja kita terus. Betul. Bahkan ada satu sikap nih Mas, kan istilahnya curiga itu nggak baik kan. Ya. Tapi tidak semua curiga itu berarti nggak baik. Nah, kadang kita ada sesuatu yang namanya kalau bahasa kerennya gut feeling, naluri. Ya. Jadi kita curiga bahwa ini hoax sampai terbukti sebaliknya. Itu nggak apa-apa, gitu. Karena Ya. sekarang ini begitu tadi Mas Gap ada menyebut tentang betapa cepatnya orang bikin hoax. Jadi Ya. kalau dalam seminggu itu hoaxnya ada katakanlah sehari 3 udah kali 7 berapa. Nah sementara pemeriksa fakta kapasitas kita untuk memeriksanya mungkin tidak akan bakal bisa secepat itu gitu ya, karena bikin hoax 5 menit bikin bantahannya belum tentu 5 jam kelar Ya, gitu ya. bener, Nah bener. itu tentu saja akan membantu bahwa jangan buru-buru sebarin, curiga bahwa yang kita terima itu hoax sampai terbukti sebaliknya, itu akan bisa membantu gitu. Setidaknya dari sebarannya akan berkurang Mas. Kalau kita di jurnalistik tuh ada istilah skeptis terhadap Betul informasi. betul. Jadi Skeptis dan kritis ya. kita tidak percaya begitu aja. Betul. Jadi kalau ada orang yang bilang harga beras sudah turun, terus kita bilang harga beras turun, Indonesia harga beras turun. Nah, kalau pers nggak begitu. Iya, iya. Kita harus cek di lapangan, kita harus cek di pasar, pedagang, bener nggak harga beras turun. Lalu hasil informasi itu kita sampaikan ke publik. Pejabat ini bilang harga beras turun, tapi faktanya di pasar Palmerah harganya masih segini. Iya, iya. Masih ini. Nah Betul, itu, nah benar atau tidak, kesimpulannya biar publik yang Ya. menilai. Atau ada yang cukup terkenal di istilah jurnalistik bahwa kalau ada orang bilang di luar hujan, ya tugas kita sebagai jurnalis pemeriksa fakta itu bukan nanya ke orang kedua bahwa itu hujan apa enggak. Ya kita harus keluar terus ngeliat hujan apa enggak Oh, gitu. oke. Istilahnya begitu. Kalau politisi beda lagi. Meskipun dia tahu di bawah nggak ada sungai, tapi dia berjanji akan bikin jembatan. Iya, Mas. Itu beda lagi tuh kalau Kan politisi. jembatannya untuk tali rasa mungkin, Iya. Mas. Nah, makanya jangan 100% percaya dengan politisi ya. Betul, betul. Kita boleh seuzon terhadap informasi dan juga politisi. Tapi jangan seuzon sama media. Iya. Ada tuh YouTuber yang sok terkenal itu bilang, Iya. jangan dengerin atau nonton media lah gitu. Ada juga ini waktu itu sebut nama nggak apa nih? Hah? Elon Musk. Oh iya Ya, nggak apa-apa udah- kalau orang luar negeri nggak apa-apa, nggak bakal dituntut kita. Waktu itu dia sengaja bilang bahwa informasi yang benar itu tidak cuma datang dari jurnalis dan media. Ya iya, tapi konteksnya bukan kayak gitu gitu. Iya, Itu kan iya, iya. seolah-olah dia itu suka nyebarin hal yang sifatnya heboh dan nggak benar dengan bilang bahwa kamu percaya aja ke saya tapi jangan percaya sama jurnalis dan media. Jadi itu cukup disayangkan ya, apalagi kalau di media itu kan punya mekanisme. Ya. Kalau ada hak jawab, terus yang kemarin sempat ramai itu ada yang mengadu ke Dewan Pers. Ya itu Mas itu. Ada Dewan Pers, ada macam-macam mekanisme. Jadi perlu dilihat bahwa jangan gampang terhasut oleh hal-hal seperti itu, dibilang media begini, media begitu. Karena Tapi ada yang bilang tuh ada satu media yang melakukan investigasi tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo Ya, ya. usai deklarasi Betul, kemenangan. Nah, terus si YouTuber ini bilang itu tidak benar. Kita bunyiin dulu lah. ya dari tadi belum bunyi ya. Maksudnya ya belajar dulu sama Mavindo, bro. Belajar dulu sama Aji, cek fakta, Ya. cek kebenarannya, lihat ininya. Jadi baru kita bisa menyatakan itu benar atau salah Iya. gitu. Memang salah satu kekurangan dari Langsung ditelepon ditunggu di bawah Elon mungkin ya, Musk Mas. gitu. Waduh. gitu. Jadi Ya, nggak bisa sembarangan orang bilang itu hoax. Itu tidak benar, nggak bisa. Harus ada referensinya. Makanya kita di Trijaya maupun di Anyus tidak berani bilang ini hoax ya. Makanya kita menggandeng dua lembaga yang kredibel dalam melakukan penelusuran terhadap sebuah fakta. Yang Betul. satu namanya Aji Indonesia, yang satu namanya Mavindo. Ada juga cekfakta.com. Ada juga Iya. cekfakta.com yang menjadi holding sih? Apa Konsorsium istilah? ya. Konsorsium iya. Terkait Koalisi, dengan, koalisi terkait Iya. dengan hoax. Ya bahkan di artikel-artikel media itu kan sering dibilang bahwa kami melakukan penelusuran menggunakan perkakas atau tools ini. Jadi termasuk metode penelusurannya pun disebutkan yang kalau pembaca mau melakukan bisa juga gitu. Tapi seringnya yang jadi masalah adalah kalau umum itu kan sering ngerasa bahwa wah periksa fakta ini susah gitu. Kalau
kalau ada yang lain yang bisa lebih menjalankan, kenapa harus saya kayak gitu. Ya, oke. Tugas Anda kalau tidak mencari penelusuran fakta, menyebarkan kita aja. Iya betul, karena itu Mas, standar tipikalnya adalah bahwa hoaxnya itu bisa disebarin misal 10.000 ya. Ya. Tapi klarifikasinya nyampe 1.000 aja terseok-seok susah banget. Oke. Lebih baik kita hidup mulia dalam perjuangan daripada kita sukses dalam pengkhianatan. Betul. Saya Gaib Marto Sigit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax bersama Mas Sasmito Ariwibowo. Bener kali ini namanya ya? Aribo Sasmito. Ariwibowo Sasmito. Sengaja dibalik nih. Oke, ini kita cek fakta baru bicara. Baru bicara. Thank you. Terima kasih.